Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dengan saya Bung Roban. Dan kabar gembira yang mungkin teman-teman juga sudah tahu bahwa akhirnya Federasi Sepak Bola Internasional FIFA mengumumkan menunjuk Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggara untuk event U17. Ini bicara soal Piala Dunia. Jadi setelah kita agak patah hati dan mendapatkan suatu kabar yang memilukan pada beberapa waktu yang lalu menjelang penyelenggaraan Piala Dunia U20 di mana FIFA mencabut hak kita sebagai tuan rumah, membatalkan itu dengan sesuatu hal, dan kita gagal tidak kurang dari 100 hari sebelum penyelenggaraan Piala Dunia di Indonesia. Sudah siap dengan 6 stadion, tapi akhirnya kita tidak bisa menyelenggarakan itu. Dan batal sudah berpindah ke Argentina, dan sudah selesai juga di Argentina Piala Dunia U20 ya, di mana Uruguay menjadi juara setelah mengalahkan Italia. Namun seperti yang sudah pernah saya bicarakan di konten saya beberapa waktu yang lalu, bahwa Indonesia kemungkinan besar akan ditunjuk, diberikan kado hadiah ini sebagai hiburan ketika kita gagal menyelenggarakan U20 di negara kita, bahwa U17 itu sudah di depan mata. Makanya ya, saya melihat ketika FIFA ini mengulur terus saat Peru sebagai tuan rumah untuk U17 dinyatakan tidak sanggup untuk menyelenggarakan event ini, ya, termasuk mereka tidak siap secara infrastruktur, ya, keadaan ekonomi di negara tersebut juga tidak begitu bagus, dan FIFA belum menunjuk pengganti Peru untuk menjadi penyelenggara. Nah, disinilah saya melihat bahwa ada celah FIFA akan menunggu kesempatan untuk memberikan hak itu kepada Indonesia. Ketua Umum Erick Thohir memang masih belum percaya karena dia belum dengar langsung, jadi dia tidak bisa berandai-andai ya. Dia bilang saja menunggu waktu itu kabar tersebut karena belum ada pemberitahuan apapun, dan sampai pengumuman pada Jumat malam kemarin di saat ada FIFA bertemu Council meeting di Zurich sebelum memutuskan Indonesia sebagai tuan rumah, Erick juga belum tahu. Ya, baru kemudian mengetahui lewat cuitan di Twitter dan juga pengumuman dari FIFA bahwa Indonesia dengan ini dinyatakan menjadi penyelenggara berdasarkan keputusan bersama dari semua ya para petinggi FIFA. Ya, ada anggota FIFA di sana di mana menunjuk Indonesia ya sebagai tuan rumah U70 yang akan berlangsung sesuai dengan jadwal itu pada 10 November sampai 2 Desember 2023. Nah, ini yang saya bilang suatu hal yang luar biasa bagi kita, ini berkah buat kita, dan Erick hanya bisa menyatakan puji syukur kepada Tuhan. Ya, alhamdulillah ketika FIFA mengumumkan ini di mana Indonesia sebagai tuan rumah dan dia siap untuk menjadi penyelenggara yang baik. Yang penting bagi Indonesia, kita harus bisa menjadi tuan rumah yang baik. Dan ini juga modal kepercayaan yang diberikan FIFA kepada Indonesia dengan jaminan dari Presiden Jokowi ya, yang pada saat kita menjadi tuan rumah U20 menggebu-gebu untuk siap walaupun itu akhirnya batal. Saat ini diberikan Erick bahwa mereka respect luar biasa terhadap Indonesia dan juga terhadap Presiden Jokowi, dan juga bagaimana Erick Thohir sebagai ketua umum ingin membangkitkan kembali ya persepak bola nasional untuk menjadi modal percaya diri ya bagi kita setelah kita sempat down dengan pembatalan Piala Dunia U20. Erick ingin kita harus bangkit menatap lebih ke depan. Dia ingin sepak bola Indonesia itu harus terbang tinggi dan dunia harus tahu ya bahwa Indonesia itu tetap ada saat ini dan ingin lebih maju lagi. Wah, jadi yang lalu sudah berlalu saja, kita menatap ke depan. Dan terima kasih tentunya kepada FIFA yang sudah menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah penyelenggara untuk U17. Nah, ini kalau bicara dengan U17, tidak ada Israel. Jadi kita memang itu yang menjadi salah satu landasan FIFA menunjuk Indonesia. Karena zona Eropa itu sudah diwakili oleh Jerman, ya. Karena Israel kan masuk ke zona Eropa. Ada Jerman, ada Prancis, Inggris, Spanyol, dan Polandia
yang akan hadir di Indonesia. Total ada 24 tim yang nantinya akan bertarung, sudah termasuk Indonesia sebagai tuan rumah. Nah, untuk jatah Asia itu masih diperebutkan di Thailand saat ini yang berlangsung Piala Asia U17. 8 negara sudah ada di sana, hanya memilih 4 dari 8 yang akan bertarung di Indonesia pada 10 November sampai 2 Desember yang akan datang. Jadi ada 4 jatah itu. Nanti sekarang itu tinggal 8. Ada Australia, Korsel, Jepang, Thailand, Arab Saudi, Uzbekistan, Iran, dan Yaman. Jadi 8 negara ini akan mengambil 4 slot menuju ke Indonesia. Ya, kita tidak tahu ya siapa yang akan muncul, siapapun itu. Tapi sekarang itu sudah ada 20 negara yang memastikan hadir di Indonesia. Ya, sambil menunggu yang saya bilang tadi itu, 4 jatah Asia yang masih berlangsung di Thailand. Jadi kalau bicara dengan Eropa, saya sudah bilang tadi ada Jerman, ada Prancis, Inggris, Spanyol, dan Polandia. Nah, sekarang dari Oceania itu akan diwakili oleh Selandia Baru dan New Caledonia. 2 dari zona Oceania. Dari CONMEBOL, Amerika Selatan atau Amerika Latin itu ada Brazil, Argentina, Ekuador, dan Venezuela. Itu yang nantinya akan datang ke Indonesia. Sementara untuk CONCACAF ini di Amerika Utara, Karibia sana, yang lolos adalah Kanada, Meksiko, Panama, dan Amerika Serikat. Ya. Sementara dari Afrika, wakilnya adalah Senegal, Mali, Burkina Faso, dan Maroko. Inilah tim-tim yang akan datang ke Indonesia. Total sampai saat ini baru 20 sambil menanti hasil di Thailand yang akan berlangsung untuk U17. Juara bertahan untuk U17 ini berhasil. Jadi ini terakhir 2019 penyelenggaraannya. Nah, harus menunggu 4 tahun ya karena masa pandemi Covid ini, jadi istirahat ya. Tidak mestinya itu 2021 harus berlangsung ya. Tapi terakhir 2019 karena ya itu tadi dunia dilanda dengan pandemi, istirahat. Tapi sekarang kerinduan untuk bisa melihat adik-adik kita bermain di U17 ini top. Apalagi kita sebagai tuan rumah yang sudah ditunjuk juga oleh Gianni Infantino. Ini momen ketika Infantino datang ke Jakarta dan bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Negara. Dan pasti beliau juga akan datang lagi ke Indonesia. Ketika menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah, Gianni pasti akan berkunjung ke Indonesia. Apalagi kedekatan dia kan, bukan saja dengan Erick Thohir sebagai ketua umum PSSI saat ini, juga dengan Presiden Jokowi. Dan itu akan terjadi dalam waktu dekat. Nah, bagi Indonesia kan masih mungkin ada 7 bulan ke depan ya bisa menjadi penyelenggara, jadi siap-siaplah ya. Saya pikir dengan 6 stadion yang tadinya akan menjadi penyelenggara untuk U20 sudah siap. Jadi Jakabaring, Jalak Harupat, Manahan, Solo, Gelora Bung Tomo, Iwayam Dipta di Bali, dan Gelora Bung Karno. Ini sudah siap, tinggal mungkin kalau ada yang lain tinggal diusulkan. Tapi yang pasti dengan 6 stadion ini yang mungkin sudah berstandar internasional FIFA, ini mantap kita sebagai tuan rumah penyelenggara dan Brasil sebagai juara bertahan akan muncul. Wah, kemarin Argentina tim senior datang, Argentina tim juniornya U17 juga akan datang. Karena pada 2019 itu Brasil di final mengalahkan Meksiko. Sayang Meksiko tidak ada kali ini mewakili di Amerika Selatan karena selain Brasil dan Argentina ada Ekuador dan Venezuela yang akan berlaga. Ini menjadi edisi ke-19 penyelenggaraan Piala Dunia U17 yang memang 2 tahun sekali diperebutkan setelah Indonesia ditunjuk. Saat ini mungkin 2025 nanti akan ada penyelenggaraan lainnya. Tapi kita harus bisa memanfaatkan momen penting ini. Ya, di mana kita menjadi penyelenggara. Luar biasa ketika Erick menjadi presiden ya untuk sepak bola kita ya, atau ketua PSSI. Ini pergerakan Indonesia cepat sekali ya. Semua baru Argentina datang, sekarang nantinya kita penyelenggaraan U17. Kemarin dia sudah melakukan langkah-langkah yang cepat kerjasama dengan Jepang, Jerman, Argentina juga untuk seluruh pembenahan sepak bola nasional, meningkatkan mutu kualitas tim nasional. Ini luar biasa bagaimana Erick bisa memimpin sepak bola Indonesia. Bahkan banyak yang berkata kenapa nggak dari dulu-dulu aja Erick,
Tidak, mungkin semua ada waktunya. Dan sekarang tiba saat bagi Erik untuk bisa membangkitkan kembali Indonesia yang dia katakan lagi tidur, bangkit sehingga dunia bisa melihat bahwa Indonesia sekarang menuju ke arah yang benar sepak bola kita dan ingin berbicara lebih, bukan saja di Asia Tenggara tapi di Asia. Selamat buat Indonesia yang sudah terpilih menjadi tuan rumah U17 pada 10 November sampai 2 Desember yang akan datang. Dan belum diumumkan stadion-stadion mana yang akan menjadi tuan rumah, tapi saya sudah bilang tadi kan, 6 stadion yang sebelumnya rencana dipakai untuk U20 itu pasti sudah siap. Dan mungkin ya usul saya juga ini bisa dilihat oleh Pak Erik, Pak Jokowi juga. Ya, bagaimana kalau pembukaannya di Surabaya, di Gelora Bung Tomo, di mana Indonesia bermain melawan Palestina, ya, untuk FIFA Matchday pertama yang berakhir 0-0. Karena ini kan pembukaan mungkin di 10 November. Wah, ini enak nih kalau hari pahlawan. Aduh, mantap. Bikinlah di Surabaya sebagai pembukaan. Mungkin penutupan finalnya di GBK. Ya, untuk U17. Atau bisa memilih juga Stadion Manahan Solo sebagai penutupan. Tapi untuk opening ceremoninya tuh kalau bisa di Surabaya nih mantap. Ya, pas di 10 November kan. Wah. Oke, sampai di sini dengan saya Bung Ropan untuk menyambut kabar gembira ini di mana Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah penyelenggara untuk Piala Dunia U17. Ciao.